Cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, di dalam tangan-Mu. Setiap hariku terbangun, sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku di api, dalam Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku, sahabatku. Ku kan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun, sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku, sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik.
nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, oh. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Pujilah Engkau. Haleluya. Oh, oh. Terpujilah Engkau selamanya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Oh, selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Oh, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah tetaplah Allah selama-lamanya. Oh, tetaplah Allah selama-lamanya. Oh,
Engkaulah bagian kami, Engkaulah milik kepunyaan kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan setiamu. Haleluya, terpujilah Engkau selamanya. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku. Lebih lagi siap hariku rindu kau lebih lagi, Yesusku. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku. Lebih lagi setiap hariku rindu kau lebih lagi, Yesusku. Lebih lagi setiap hariku rindu kau lebih lagi, Yesusku. Lebih lagi siap hariku rindu kau lebih lagi, Yesusku. Haleluya, kasih Tuhan. Syukur kembali pagi hari ini, karena kembali kami dapat mendengarkan perkataan, bersekutu dengan Engkau. Kami itu dengan hati kami, Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Baik, Tuhan. Mau sharing? Habis mau sharing? Pak ya, habis hari Minggu ya. Mau sekalian juga habis ibadah ke tempat abang. Ucapan syukur. Baik, puji Tuhan.
Mau sharing? Ya, baik. Dengar ya. Kita mulai dari sini. Oke. Sebagian dari antaramu mungkin merasa ini tidak terbayangkan. Bukankah membahas tentang Adam dan Hawa dan kembali ke Nuh seperti menapaki kembali langkah yang sama? Apapun yang kau semua pikirkan, pasal-pasal ini sangat bermanfaat dalam persekutuan tentang topik ini dan dapat berfungsi sebagai teks pengajaran atau sumber pembahasan untuk persekutuan hari ini. Saat aku menyelesaikan persekutuan ini, engkau semua akan mengerti maksudku mengapa memilih pasal-pasal ini. Mereka yang sudah membaca Alkitab sebelumnya mungkin pernah membaca ayat-ayat ini, tetapi mungkin tidak benar-benar memahaminya. Mari kita mengulasnya dengan singkat terlebih dahulu, lalu membahasnya satu persatu secara mendetail dalam persekutuan kita. Adam dan Hawa adalah nenek moyang umat manusia. Jika kita menyebut tokoh-tokoh dari Alkitab, kita harus mulai dengan mereka berdua. Yang berikutnya adalah Nuh, nenek moyang kedua umat manusia. Siapakah tokoh yang ketiga? Abraham. Apakah engkau semua tahu kisah Abraham? Sebagian dari antara mungkin mengetahuinya, tetapi bagi yang lainnya kisah Abraham mungkin tidak terlalu jelas. Siapakah tokoh yang keempat? Siapa yang disebutkan dalam kisah kehancuran Sodom? Lot. Namun Lot bukan tokoh yang dimaksud di sini. Siapakah tokoh yang dimaksud? Abraham. Hal utama yang disebutkan dalam kisah Abraham adalah apa yang telah Tuhan Yahweh katakan. Apakah engkau mengetahui ini? Siapakah tokoh yang kelima? Ayub. Bukankah Tuhan sering menyebut kisah Ayub selama tahap pekerjaan saat ini? Lalu apakah engkau semua sangat memperhatikan kisah ini? Jika engkau semua sangat memperhatikannya, sudahkah engkau semua membaca kisah Ayub di Alkitab dengan seksama? Apakah engkau tahu hal-hal apa yang Ayub katakan, hal-hal apa yang ia lakukan? Bagi engkau semua yang paling sering membacanya, sudah berapa kalikah engkau membacanya? Apakah engkau sering membacanya? Saudara-saudari, ini kita lewatkan ya. Kalau ditanya dari Hong Kong gitu, katakanlah kepada kami, saya membacanya beberapa kali sebelumnya ketika kami zaman kasih karunia. Engkau sebelum membacanya lagi, engkau belum membacanya lagi sejak saat itu sangat disayangkan. Biar aku beritahukan kepadamu, selama tahap pekerjaan Tuhan ini, ia menyebut Ayub berulang kali, yang merupakan cerminan dari maksudnya. Bahwa ia menyebut Ayub berulang kali tetapi tidak membangkitkan perhatianmu adalah bukti dari fakta bahwa engkau semua tidak tertarik untuk menjadi orang yang baik dan orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ini karena engkau semua merasa puas dengan hanya memiliki gambaran kasar tentang kisah Ayub yang ditulis oleh Tuhan. Engkau puas dengan hanya memahami kisah itu sendiri, tetapi engkau tidak peduli dan tidak mencoba untuk memahami detail mengenai siapa Ayub dan tujuan dibalik mengapa Tuhan merujuk pada Ayub dalam membaca kesempatan. Nah, saudara, perhatikan, kita terus membacanya dulu ya, karena belum masuk ke topik pembahasan. Tapi melalui topik pembahasan dari Adam, Hawa, Abraham, Lot, lalu ke Ayub nantinya gitu ya. Nah, jika orang semacam itu yang dipuji oleh Tuhan tidak membuatmu tertarik, lalu apa sebenarnya yang engkau semua perhatikan? Dia mengambil tokoh-tokoh ini sebagai pelajaran gitu, karena ada hal yang spesial dari mereka gitu, secara khusus Ayub itu gitu. Ya. Kenapa diambil tokoh itu? Karena tokoh-tokoh itu mengandung pelajaran tentang bagaimana takut akan Tuhan gitu dan menjauhi kejahatan. Jika engkau semua tidak peduli dan tidak mencoba untuk memahami orang yang sedemikian pentingnya yang Tuhan sebutkan
Apa yang mungkin dikatakan tentang sikapmu terhadap firman Tuhan? Bukankah itu menyedihkan? Bukankah itu akan membuktikan bahwa kebanyakan dari antaramu tidak terlibat dalam hal-hal yang nyata atau mengejar kebenaran? Jika engkau mengejar kebenaran, engkau akan memberi perhatian yang cukup kepada orang-orang yang Tuhan perkenan dan kisah tokoh-tokoh yang telah Tuhan bicarakan. Terlepas dari apakah engkau dapat menjadi sebaik tokoh-tokoh tersebut atau menganggap kisah-kisah mereka begitu nyata, engkau akan secepatnya pergi dan membaca tentang tokoh-tokoh tersebut, mencoba untuk memahami, mencari cara untuk meneladani mereka, dan melakukan apapun yang engkau bisa dengan segenap kemampuanmu. Begitulah seseorang yang merindukan kebenaran harus bertindak. Namun kenyataannya, kebanyakan dari antaramu yang duduk di sini belum pernah membaca kisah Ayub, dan ini benar-benar menunjukkan natur sebenarnya dari seseorang. Kenapa tidak banyak yang mau membaca kisah Ayub? Karena takut membayangkan situasi itu akan terjadi kepada dirinya kan. Dulu saudara kita telah membahas kisah Ayub ini saudara ya, di bagian yang lain gitu ya, atau di sini juga mungkin, tapi kita tidak mengawalinya dari sini saudara ya. Nah, dan itu cukup cepat ya kita lewati gitu kan. Dari situ kita belajar tentang bagaimana tidak hanya menerima yang baik saja dari Tuhan ya. Kita akan sampai nanti ke kisah itu lagi ya. Nah, mari kita kembali ke topik yang baru saja aku bahas. Dalam bagian kitab suci yang berhubungan dengan zaman hukum Taurat Perjanjian Lama, aku telah memilih untuk berfokus pada kisah-kisah tertentu tentang tokoh-tokoh yang sangat representatif yang tidak asing bagi kebanyakan orang yang telah membaca Alkitab. Saudara, di zamannya kasih karunia saudara ya, Yesus itu tidak sempat atau tidak ada kita lihat di dalam bagian dari yang ditulis dalam Perjanjian Baru membahas tokoh-tokoh ini gitu, dan tidak secara mendetail gitu, karena kita tahu saudara pada waktu itu saudara Yesus itu mengajarnya spontan ya semua ya. Nah, karena memang juga saudara inilah waktu yang tepat gitu ya untuk Tuhan mulai, karena Tuhan itu kan ingin memimpin manusia ini, ingin menyelamatkannya gitu, tentu dengan firman-Nya. Dan kita lihat juga memang tokoh-tokoh di dalam Perjanjian Baru siapa yang akan membahasnya ya, mengenai orang-orang ini. Yahweh itu saudara, atau Tuhan itu memuji mereka di sana sini ya, sementara tokoh-tokoh berikutnya kita tidak mendengarkan mereka puji gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat bagaimana sekarang tokoh-tokoh ini dibahas lagi, inilah cara Tuhan ingin menunjukkan kepada kita gitu, kepada nanti kalau ini pada waktu itu live ya dibicarakan kepada orang-orang yang mendengarnya, kepada murid-murid pada waktu itu kira-kira 30 tahun yang lalu gitu ya. Nah, tapi sementara ketika kita ini membacanya, perkataan-perkataan ini pun akan mengajari kita gitu ya. Perkataan-perkataan ini adalah jalan bagi kita untuk menapaki perjalanan berikutnya ya. Tetapi tentu kita tidak sedang kembali ke zaman yang lalu gitu. Jadi tujuan Tuhan mengajari kita dengan kisah-kisah ini adalah supaya kehidupan mereka itu berlanjut di dalam kehidupan kita gitu. Jadi seperti dia mundur ke belakang, tapi tentu dengan cara pandang yang baru gitu. Itu modelnya ya. Nah, supaya apa yang mereka hidupi itu juga itu tertancap kuat di dalam diri kita gitu. Seperti itulah prosesnya Tuhan mengajari umat yang sekarang gitu. Tentu saudara,
Sebagian dari orang yang bacanya tentu akan merasa bahwa mana mungkin kami bisa mencapai iman seperti itu gitu. Ya. Dan puji Tuhan memang saudara, Tuhan mengatakan hanya Dia. Karena kan ini sebagai satu pelajaran, Dia tidak menuntut lagi orang akan mengalami seperti itu. Gitu ya. Tidak akan mengalami seperti itu, tapi itu adalah satu pelajaran. Gitu. Jadi orang-orang berikutnya yang mempelajarinya itu adalah ketika kita mempersekutukan ini nantinya gitu ya. Kalau kita renungkan juga bagaimana Yesus gitu menjalani hidupnya itu saudara ya. Tentu dia lebih tinggi daripada yang lain gitu ya. Nah, jadi ketika kita mendengarkan kemarin persekutuan bagaimana dia ditinggalkan oleh bapaknya gitu. Tapi di sana kita melihat dengan cepat dia mengatakan, kepadamu kuserahkan nyawaku. Nah, jadi kalau Tuhan menjelaskan berikutnya dalam persekutuan kita gitu ya, maka tentu tujuannya adalah supaya kita itu boleh melihat keselamatan ini makin lama makin jelas, saudara. Ya, itulah tujuannya. Ya. Siapapun yang membaca kisah tentang tokoh-tokoh ini akan dapat merasakan bahwa pekerjaan yang telah Tuhan lakukan dalam diri mereka dan firman yang telah Tuhan katakan kepada mereka sama-sama nyata dan dapat dengan mudah dipahami oleh orang-orang pada zaman sekarang. Ketika engkau membaca kisah-kisah ini, catatan dari Alkitab, engkau akan dapat lebih memahami tentang bagaimana Tuhan melakukan pekerjaannya. Jadi tujuannya ya, sehingga pekerjaan Tuhan itu menjadi nyata. Karena kita melihat dari bagaimana Tuhan berbicara kepada orang-orang ini dan bagaimana mereka bersikap. Ya, nah, jadi sebetulnya polanya Tuhan itu sebetulnya boleh dikatakan sama ya. Jadi sebetulnya dia yang melakukan pekerjaannya sebetulnya. Makanya kan kalau kita lihat nanti bagaimana Abraham itu tidak menceritakan kepada istrinya gitu kan. Bagaimana juga Ayub itu bisa melewati semua itu. Siapa manusia mana saudara yang bisa melewati itu saudara? Kalau bukan Tuhan yang melakukan pekerjaannya, nggak mungkin Ayub bisa melakukannya saudara. Nggak mungkin gitu. Ya. Jadi inilah tujuan Tuhan. Ingin menjelaskan kepada kita saudara. Jadi apalagi ketika kita ini sedang memasuki masa di mana Tuhan telah datang kedua kali di dalam daging gitu ya. Dari kisah-kisah ini dapatlah kita pelajari gitu. Memang Tuhanlah yang melakukannya. Memang Tuhanlah menunjukkannya. Memang bagian Ayub dia akan mengalami betapa sulitnya gitu. Tapi kan dia bisa melewatinya. Cobalah lihat gitu. Manusia mana yang bisa mengalami itu? Membayangkannya saja kita takut. Siapa yang bisa saudara bayangkan misalnya ketika terjadi semua peristiwa secara beruntun. Dia tidak datang ke TKP gitu. Untuk melihat bagaimana anak-anaknya binasa gitu. Langsung dia justru merendahkan diri gitu. Ya kan? Dia tidak nangis kepada Tuhan. Dia tidak mengutuki Tuhan. Cobalah. Manusia mana yang bisa melakukannya? Kalau mungkin dia telah membaca kisahnya Yakub gitu misalnya, gitu, atau Daud gitu. Tapi Daud belum, ya. Daud belum ya. Saya nggak tahu Daud sudah ada. Kayaknya belum ya. Dia belum ada di zaman itu ya. Nah, kita lihat di zaman berikutnya bagaimana nanti mungkin dibahas juga gitu ya.
bagaimana tokoh-tokoh selanjutnya mereka itu dengan iman bisa keluar dari berbagai kesulitan demi kesulitan gitu, dengan iman gitu. Sementara di kisah Ayub itu kita nggak melihat itu gitu, ya kan? Tapi benar-benar Tuhan itu nyata kan. Haleluya, amin. Tahan. Ngantuk-ngantuk. Ya, kita lanjut ya. Nah, kita perhatikan bagaimana Tuhan mengajar. Jadi saya mengawali dengan ini, dengan maksudnya Tuhanlah yang melakukan pekerjaannya supaya kita bisa bertekun gitu, mengikuti pelajaran ini gitu. Jadi ada hal-hal penting saudara yang kan bisa terlewatkan karena kita nggak mau dengan seksama mengikutnya karena ada rasa takut gitu. Karena kan kita juga punya pengalaman pahit juga gitu yang kita lewati. Rasanya saudara kita itulah ketakutan manusia gitu. Padahal justru disitulah pekerjaan Tuhan itu akan ditampakkan kepada kita, saudara. Iya. Karena memang seperti itu keadaannya, saudara. Jadi ketika Tuhan berfirman itu memang itu dia sekarang ngajar itu memang melalui pengalaman kita juga gitu. Jadi membuat itu pelajaran-pelajaran ini, firman ini membekas dia gitu loh. Itu sebetulnya. Jadi ketika kita mengalami semua ini saudara ya, di dalam daging kita gitu ya. Daging kita ini seperti dibombardir terus gitu. Tapi sebetulnya kan justru disitulah Tuhan menunjukkan dirinya gitu loh. Inilah anugerah sebetulnya. Jadi walaupun misalnya jalan yang sedang kita lalui ke depan rasanya boleh dikatakan mungkin membuat sebagian orang kayak tidak bersemangat lagi mengikutinya gitu. Padahal saudara justru yang sedang kita jalani ini sangat nyata saudara ya. Jadi justru penting sekali saudara kita memberikan perhatian kita setiap hari gitu. Kita mesti mengesampingkan diri kita dulu gitu ya. Tentang apapun yang kita alami gitu. Kita mesti menyangkali diri kita saudara. Entah apapun, gak bersemangat, gak mood, ngantuk gitu ya, atau apa saja gitu. Ya pikiran kita ke yang lain gitu ya. Pasti ada saja saudara. Ya, hal-hal yang ingin kita cepat selesaikan lah, apalah gitu ya. Hal-hal itulah sebetulnya yang mesti kita pelajari dalam diri kita sendiri. Kita mesti mengenali penghalang-penghalang apa dalam diri kita yang membuat kita tidak bisa bersemangat setiap pagi, setiap hari gitu loh saudara. Kita mesti, itulah sebetulnya kerjasama kita saudara. Iya. Itulah yang ingin Tuhan lihat dari dalam diri kita. Tuhan tidak mau mempermalukan kita ketika kita melihat bagaimana tokoh-tokoh ini hebatnya mereka. Bukan. Dan tujuan Tuhan bukanlah supaya kita itu mau menjadi seperti mereka. Bukan. Pekerjaan Tuhan itu selalu baru, saudara. Namun dia menceritakan itu. Dia ingin kita punya pemahaman sendiri gitu. Tentu saudara, dengan pengalaman kita sebelumnya. Dia ingin setiap kita yang mendengarkan persekutuannya, kita itu menjadi bebas gitu. Bebas dalam berekspresi selanjutnya gitu. Iya. Jadi selalu memang prosesnya seperti itu. Dia berfirman, lalu tanah itu merespon gitu. Ketika dia menjelaskan tentang
Orang yang menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat itu kan tanahnya itu. Kan itu kan perumpamaan tentang hati manusia. Dia bukan sedang memaksa orang jadi 100 kali lipat seperti yang sering dikotbahkan, bukan. Dia sedang menceritakan kondisi hati manusia. Gitu loh sebetulnya. Seperti itulah keadaannya. Di mana mereka sekarang berada. Jadi dengan nanti membuat perbandingan itu, ditemukanlah di dalam diri manusia itu satu kerinduan gitu. Untuk mengalami Tuhan lebih lagi. Tapi sering sekali kan orang fokus kepada hasil langsung gitu loh. Padahal hasil itu adalah Tuhan sebetulnya. Kalau kita berkata bahwa itu karena kita, nah di situ kita akan kena hajar lagi. Gitu. Iya kan? Kan gitu kan orang yang telah bernubuat demi nama Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Lalu mereka mengatakan, bukankah kami? Disitulah mereka dihajarkan, bahkan dienyahkan oleh Tuhan. Kan ciptaan itu kan hanya menerima sebetulnya. Lalu mereka mengekspresikan yang mereka terima. Kan gitu sebetulnya. Jadilah terang. Jadi terang kan gitu. Kepada setiap tumbuhan kan gitu. Biarlah pohon-pohon mengeluarkan buahnya. Kan gitu. Biarlah tanah berkeriapan. Coba lihat semua itu. Kan langsung jadi kan. Lalu kan mereka itu kan berkembang biak. Bahkan berevolusi gitu. Bahkan dari satu jenis itu bisa berbagai macam jenis. Ya kan? Coba lihat misalnya spesies binatang ini, spesies tumbuhan ini. Kalau dulu kita belajar, waduh, kalau perkembangannya sekarang lebih luas lagi, saudara. Belum lagi apa yang dikembangkan oleh manusia. Perkawinan silang dan sebagainya. Ya, ada banyak sekali. Bahkan misalnya batangnya ke atas itu anggur misalnya. Atau apa gitu ya. Tapi di bawahnya akarnya karena butuh yang kuat mungkin sudah pakai batang yang lain gitu. Kan itu kan kreasi-kreasi manusia gitu. Ya. Nah, jadi kira-kira seperti itulah ketika Tuhan menceritakan kisah ini kembali. Bukan sedang kita kembali kepada keadaan Ayub dulu. Bukan itu maksudnya. Jadi makanya saudara kita nggak perlu merasa bosan dengan walaupun misalnya kita sudah pernah membahasnya gitu. Karena kan ingat selalu saudara, kita sedang ada di masa di mana Tuhan yang menjelaskan. Iya. Kalau manusia yang menjelaskan pasti seperti itu. Lama kan, maksudnya itu membosankan lah gitu. Tapi kalau kita berpikir kita sedang masuk di zaman di mana Tuhan yang akan menjelaskan, maka hal-hal itu menjadi indah gitu. Jadi kita para pendengarnya yang mendengarkan persekutuan ini akan merasa ter-encourage gitu. Iya. Nah, inilah yang perlu saudara pahami. Supaya nanti kita itu punya kekuatan untuk menjalani hidup kita selanjutnya. Itu yang Tuhan harapkan. Jadi harapan Tuhan dengan dia menceritakan ini, harapan dia di dalam diri kita itu akan bangkit. Satu pemahaman yang baru, satu kehidupan yang baru gitu.
Ya. Jadi eh, Tuhan itu selalu baru setiap hari gitu. Jadi saat dia bercerita, begitu ada orang yang terus memandang dia, maka dia itu akan menunjukkan siapa dirinya. Kalau dia suruh kita itu setiap hari datang menghadap dia dengan dengan tubuh yang segar, dengan berpakaian yang rapi gitu ya. Nah, itu juga Tuhan perhatikan gitu. Jadi persekutuan kita ini tergantung kepada bagaimana apakah kita benar-benar merindukan dia. Jadi bagi dia kita itu juga sebetulnya kan targetnya dia ingin menaklukkan kita. Dia ingin menaklukkan kita, saudara. Targetnya dia. Jadi dia tidak menganggap kita ini benda mati. Benda kaku yang harus. Kadang-kadang kan kita seperti itu ya dalam mendidik anak kita kan. Kita ingin memaksakan gitu. Kita kan seperti itu ya. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Lihatlah cara-caranya dia menjelaskan perumpamaan itu. Beda sekali saudara dengan cara manusia. Lihatlah bagaimana Yesus menjalani kehidupannya. Berbeda sekali dengan manusia yang biasa pada umumnya. Jadi kalau kita sedang menjalani kehidupan yang rasanya berbeda dengan yang lain, tenanglah gitu. Jangan takut. Ini aku, kata Tuhan. Jadi harapan Tuhan ketika dia bercerita, menceritakan perumpamaan demi perumpamaan, gitu ya, menceritakan kisah-kisah ini, saudara, dia itu ingin kita itu mendengarkan dengan seksama. Jadi kalau dulu kan dia berfirman pokoknya harus langsung jadi kan. Sementara kita ini, kita berbagai macam jenis tanah. Gitu loh. Tanah kita itu ada yang berbatu-batu, ada yang begini, ada yang semak duri, dan sebagainya. Itulah kondisinya. Sementara dia itu kan petaninya. Dia kan yang melakukan semuanya. Yang membabat rumput-rumputnya, yang membakarnya. Kan dia kan semua yang melakukannya, si petani itu kan. Yang menanam benihnya juga dia. Kan gitu kan. Benihnya kan dari dia. Yesus mengatakan kan, akulah pokok anggur yang benar, katanya kan. Dan kamulah ranting-rantingnya. Dan Bapakulah pengusahanya. Kan gitu kan. Nah, dia menjelaskan itu. Oke. Mari kita lihat ya. Jadi kita terus mendengarkan persekutuan ini ya. Oke. Siapapun yang membaca kisah tentang tokoh-tokoh ini akan dapat merasakan bahwa pekerjaan yang telah Tuhan lakukan dalam diri mereka dan firman yang telah Tuhan katakan kepada mereka sama-sama nyata. Nah, jadi ketika baru dikatakan ini sudah kan itu kan baru saya katakan sebetulnya. Ya kan? Nah, jadi
Ketika kita melihat setiap hari, bayangkanlah bagaimana saya terus bicara gitu kan. Sementara kita bersama-sama mendengarkan di sini. Coba, itu kan satu pekerjaan yang nyata dari Tuhan itu. Iya, kalau saya merenungkan kayak gitu, iya ya. Jadi kayak Tuhan melupakan entah bagaimanapun kita, entah bagaimanapun saya, apakah saya sudah mencapai hal-hal itu, kan tidak juga. Tapi cobalah lihat bagaimana Tuhan itu bebas menjelaskan kepada kita, walaupun saya terbatas. Cobalah lihat di situ, saudara. Betapa Tuhan itu cara bekerjanya itu unik sekali kan. Saudara coba cari di mana, adakah orang yang bisa menjelaskan kayak gini? Akan sangat sulit saudara temukan. Iya. Apakah kita tidak melakukan pekerjaan kita semua biasa sama? Sama kan? Saya melakukan pekerjaan saya juga. Kita menghadapi perjalanan kita sama-sama. Ya kan? Tapi ketika kita dalam persekutuan ini, kita sama-sama bisa mendengarkan Tuhan. Cobalah lihat caranya. Apakah saya meniru-nirunya? Ya enggak lah, mana bisa ditiru Tuhan itu. Ya kan? Apakah saya pernah berlatih mendengarkan orang mengajari kayak gini? Siapa yang menjelaskan Tuhan Yesus mengajar seperti itu? Adakah orang yang pernah menjelaskan kepada saya gitu? Kayak gini lah Tuhan Yesus. Mana ada yang pernah? Enggak. Mereka mungkin hanya menceritakan kisah di dalam Alkitab. Tetapi di sini kita mendengarkan bagaimana, gimana saudara pikirkan. Kita benar-benar diajar oleh Tuhan itu sendiri. Gimana lah caranya? Tapi begitu kita sering mengucapkannya, bukankah kita mengalaminya? Ya kan? Atau kalau saudara tidak bisa menjawabnya, saya menjawabnya sendiri. Saya mengatakan apa yang saya alami kepada saudara. Ya seperti itulah memang gitu. Jadi kalau dulu mungkin saudara, kalau saya mendapatkan pewahyuan, wah rasanya bisa mau meledak rasanya. Tapi sekarang ini yang kita ucapkan itu bukan pewahyuan lagi, bukan sekedar pewahyuan dari Tuhan. Kita nggak berkutat di situ, tapi benar-benar Tuhan berbicara seperti manusia biasa. Bayangin. Itu yang membuat saya bisa stabil bicara. Kalau nggak bisa kayak gini. Berarti di situ saudara, disitulah kita coba melihat. Misalnya ketika saya jelaskan sama saudara kondisi saya bicara saat ini. Saya sengaja ceritakan kepada saudara supaya saudara itu bisa mengetahui gitu. Saya sering ceritakan gitu apa yang saya rasakan ketika berbicara kepada saudara. Ya, berarti kan Tuhan tuh kasih kebebasan kan? Iya. Sembari saya bercerita, padahal saudara kalau mau melanjutkan semua ini bisa dengan cepat. Kita lanjutkan. Tetapi begitu saya berbicara di area seperti ini, cobalah lihat. Tuhan itu kayak mengalir seperti air dia. Malah harusnya kan kalau kita baca ini kan, kalau kita mau ini kan. Seolah-olah kan kalau saya berhenti di sini, seolah-olah kan saya sedang menghentikan Tuhan itu. Tapi tahukah saudara dari pihak Tuhan? Jadi dia menikmati segala, walaupun rasanya kayak mau kemana air itu mengalir gitu ya. Dia tidak interupsi gitu loh.
Dia tidak interupsi saya. Disitulah saudara saya benar-benar secara pribadi ketika ngalamin itu ya. Dan beda lagi, Tuhan ini kok unik sekali ya gitu. Jadi bukan lagi yang membayangkan Tuhan yang di surga, enggak, membayangkan pekerjaan Tuhan di dalam diri saya gitu loh. Macam mananya Tuhan ini ya, kok bisa, kok ada, kok Tuhan yang selama ini yang saya kenal ini kok lain kali ya, kok tapi ini benar-benar nyata sekali loh Tuhan gitu. Kan biasa saudara dengarkan saya kan. Saya pun juga biasa gitu. Saudara misalnya ngantuk, kurang tidur misalnya gitu. Saya juga mengalami juga gitu. Malas misalnya ketika sudah jam berapa gitu. Sama juga gitu. Iya. Gak ada mood gitu ya. Sama. Kecapean. Samanya kita. Punya masalah. Samanya kita. Sama. Gak ada bedanya. Bedanya adalah saya berbicara. Saudara kan gak berbicara. Sehingga saudara tidak merasakan perbedaannya. Tidak bisa menceritakan seperti yang saya ceritakan sama saudara. Padahal harusnya dalam persekutuan ini kita itu sama-sama bicara. Nantinya kan begitu. Apakah itu tidak berguna? Sangat berguna sekali. Justru nanti ketika kita itu masuk di dalam tahapan ini, kita akan melihat betapa indahnya Tuhan itu. Iya. Jadi saya tidak terbebani dan saya tidak terlalu banyak mengalami Tuhan itu gitu. Mana bisa saudara? Mana sanggup saya menampung banyaknya Tuhan itu? Iya. Iya. Mana saya tahu tentang bagaimana saya nanti. Mana saya tahu. Makanya kan Petrus kan nangis dia. Ketika Tuhan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Tuhan, kalau aku mau cerita ya Tuhan. Gimana ambisinya aku ingin mengasihi engkau ya. Tapi engkau yang tahu Tuhan. Mungkin engkau mau mencecar aku dengan bagaimana dulu aku menyangkal engkau Tuhan. Mungkin kan pikirnya kayak gitu. Apakah Tuhan seperti itu? Tidak. Enggak. Petrus lah yang berpikiran demikian. Tuhan tidak. Makanya sekarang kalau dibilang Tuhan itu unik ya. Memang iya. Kalau saudara belum menemukan rahasia tentang uniknya Tuhan itu, engkau belum mengalami Tuhan yang sesungguhnya. Iya. Rasanya ketika engkau merasa malu gitu ya, atau merasa tidak punya kekuatan untuk mengasihi Tuhan gitu ya, rasanya engkau minder dengan dirimu gitu, engkau malu dengan dirimu. Jadi saya mengucapkan, aku gak ngerti papi kan pintar. Gak gitu. Iya. Ketika saya bilang, iya sekarang mami sudah mengerti kan. Langsung dipotong. Gak lah, aku gak ngerti katanya. Cobalah. Padahal saudara, harapan Tuhan ketika mendengarkan pujian itu, harapan dia adalah istri saya semangat gitu. Iya. Harapan Tuhan itu, istri saya itu bisa keluar dari keadaannya dan tidak ingin cepat-cepat keluar dari keadaan itu. Karena Tuhan yang kendalikan gitu loh. Itu harapan Tuhan, mesti benar-benar
lolos dari proses itu gitu. Dan mengenai lolos itu memang itu sudah pasti. Hanya saja kita yang gak sabar dengan proses itu dan tidak mau belajar. Itu sebetulnya. Kurang lama apa saya 2 tahun, saudara? Iya kan? Lama. Kalau misalnya saya bonceng istri saya nggak perlu malu. Gimana kalau saya dibonceng sama istri saya? Udah kurus sekali gitu. Gimana lah? Malu siapa? Tapi saya ingat masa-masa itu, saudara. Berkali-kali mengalami peristiwa-peristiwa adikodrati lah kalau saya katakan gitu. Ya kan? Kali-kali. Bahkan ketika demam yang tinggi sekali itu bisa kayak dibawa ke dunia orang mati gitu-gitu kan. Iya. Mengalami banyak hal. Gak terpikir kapan saya akan sembuh atau gimana. Lewati aja. Kadang-kadang saya bilang, Tuhan, saya juga lah kayak gini lah. Buatlah sedikit lah gimana supaya saya tidak bosan lah. Saya ingat sekali itu, saudara. Saya kayak gini di kamar, keluar kamar, tidur, sampai panas punggung saya, saudara. Ngos-ngosan gitu kan. Belum lagi menghadapi orang yang datang, terus sampai capek saudara menghadapi orang yang datang. Iya, kadang-kadang saya tinggalin lah. Aduh, permisi sebentar ya, aku ngantuk kali gitu. Lalu saya seperti itu. Nanti saya tidur lah di kamar 5 menit gitu. Saya bangun lagi. Saya jumpai lagi tamu yang datang gitu. Bicara lagi. Kadang-kadang waktu bicara capek. Jadi dalam hal itu benar-benar melihat kalau perhatikan sekarang gitu ya. Iya ya Tuhan ya. Benar-benar engkau handle semua ya. Makanya saudara ketika saya menceritakan tentang ini, disitulah benar-benar menceritakan tentang Tuhan itu melalui yang saya rasakan gitu, melalui yang saya alami gitu. Oke, lihat. Ketika engkau membaca kisah-kisah ini, catatan dari Alkitab, engkau akan dapat lebih memahami tentang bagaimana Tuhan melakukan pekerjaannya dan memperlakukan orang-orang pada masa-masa itu dalam sejarah. Namun, alasanku memutuskan untuk membahas pasal-pasal ini pada hari ini bukanlah supaya engkau mencoba untuk berfokus pada kisah-kisah ini sendiri atau pada tokoh-tokoh di dalamnya, melainkan agar engkau melalui kisah tokoh-tokoh ini mampu memahami perbuatan-perbuatan Tuhan dan wataknya. Ini akan membuatmu lebih mudah untuk mengenal dan memahami Tuhan, untuk melihat sisi nyata dari dirinya. Itu akan menghilangkan imajinasi dan gagasanmu tentang Dia. Itu dia ya. Itu tujuannya. Jadi ada gagasan di dalam diri kita ini gitu loh, tentang Tuhan itu yang harus kita bongkar gitu, melalui bagaimana Dia menceritakan tentang kisah ini.
Sama dengan ketika saya menceritakan yang tadi itu, saudara. Harapan Tuhan sama seperti yang saya alami. Saya menemukan uniknya Tuhan itu. Dia mengharapkan saudara juga menemukan uniknya Tuhan itu. Melalui apa? Melalui pengalamanmu sendiri. Engkau harus melihat dirimu. Engkau mesti bisa membayangkan dirimu ketika benar-benar Tuhan yang berkata-kata kepadamu saat ini. Mesti bisa merasakan itu. Bayangkanlah gimana lah saya bercerita sama saudara. Bagaimana lah saya proses selama ini ketika saya terus berbicara sama saudara. Pelajaran apakah yang saya petik? Gitu. Iya kan? Setiap hari bayangan bicara sama saudara. Apa hidup saya jadi lebih mudah? Enggak juga. Menghadapi ketakutan, menghadapi. Menghadapi kekhawatiran, menghadapi. Kegelisahan, menghadapi. Ketakutan, menghadapi juga. Ketika melihat semua itu, ketika saya melihat diri saya, ketika misalnya menghadapi ketakutan seperti itu, apakah Tuhan menuduh saya? Tidak. Tidak, dia gak nuduh saya. Tiba-tiba aja Tuhan bilang, aku gak seperti iblis, aku bukan iblis. Gitu. Itu langsung terlintas dalam pikiran saya. Ya juga ya. Gitu. Misalnya kenapa saya sering menceritakan tentang ketika Tuhan mengatakan kepada Petrus itu, Simon anak Yohanes itu. Kenapa sering saya ceritakan sama saudara? Karena dalam kisah itu saudara, jelas-jelas tergambar. Saya seperti mewakili Petrus itu saudara. Iya, saya bisa bayangkan apa yang ada dalam pikiran dia pada saat itu. Kesedihan dia. Lalu, hal yang sama, Tuhan menghadapi saya. Bukan menghadapi Petrus, padahal perkataannya adalah untuk Petrus. Di situ benar-benar saudara saya itu seperti apa ya? Oh, dulu Petrus kayak gitu ya. Saya seperti mengalami bagaimana betapa rindunya dia mengasihi Tuhan itu, saudara. Harusnya Tuhan tidak lagi menanyakan itu kepada dia gitu. Engkau tahu kan Tuhan sebetulnya. Engkau lihatlah hati kamu kan sangat mengasihi engkau sebetulnya. Iya. Engkau tahulah hatiku gitu. Iya. Tapi ada yang ingin kukatakan. Tapi engkau belum bisa terima saat ini. Engkau masih di situ aja. Kira-kira kayak gitu, saudara. Engkau gak mau move on. Jadi ketika saya melihat gambaran itu. Oh gitu ya Tuhan. Aku mesti move on ya. Iya. Kita kan sering ketika mendengar nama-nama itu kan nama-nama itu terlalu besar dia. Petrus lah, Abraham, terlalu besar gitu. Padahal saudara, orang-orang itu ada di dalam dirimu. Gitu. Kalau aku mengutip itu, aku bisa. Jadi ketika aku menceritakan itu, ketika aku ceritakan kepadamu gitu. Ketika misalnya dalam persekutuan ini, apa dalam pikiran Tuhan? Kita mesti bisa melampaui mereka supaya kita bisa mendengarkan penjelasan Tuhan berikutnya. Kalau enggak bisa lah. Apa yang mau kita dengarkan? Tuhan mau menceritakan hal yang baru kok. Sementara kita masih tetap dalam pikiran mereka atau kita takut melampaui mereka. Mana bisa Tuhan menceritakan hal yang baru? Nggak bisa. Mana bisa kita melihat Petrus yang baru? Nggak bisa. Dalam bayangan kita Petrus yang lama aja terus.
Jadi saudara, kalau orang mendengarkan saya bicara itu kadang-kadang saudara, saya bisa rasakan itu ya. Orang-orang baru, orang-orang siapa gitu loh. Misalnya ketika saya menceritakan dari posisi yang tinggi gitu ya, dari posisinya Tuhan itu ya. Oh, di situ orang rasanya itu jengkel sekali sama saya. Iya. Apalagi kalau saya singgung. Misalnya orang-orang hebatnya mereka yang mereka kagumi gitu ya. Aduh, jengkel sekali mereka lihat saya. Dan saya bisa rasakan itu. Dan memang saudara, kadang juga ketika saya dengarkan diri saya, memang saya jengkel juga lihat diri saya gitu. Walaupun saya katakan sama saudara itu Tuhan gitu ya. Tapi kadang ketika saya dengarkan itu, saya pun jengkel terhadap diri saya gitu. Kembali lagi, itu karena saya lihat diri saya. Coba kalau saya lihat itu Tuhan. Misalnya yang saya katakan tentang istri saya misalnya. Kan? Padahal sebetulnya Tuhan itu ingin ngomong. Tuhan yang ngomong gitu loh. Ini baru bagi kita. Coba gimana coba saudara? Apa yang harus kita lewati? Apa yang harus kita lampaui dalam diri kita ini? Kita mau mengulangi kesalahan yang sama dari dalam diri Petrus itu. Bayangkanlah gimana lah kita bisa mendengarkan penjelasan yang baru dari Tuhan. Kalau kita itu mengidolakan orang-orang itu. Macam mana? Gak bisa. Beranikah saudara berpikir? Petrus yang lama itu ngomong sama engkau gitu. Kau mesti lupakan aku loh. Engkau tak boleh merasa dirimu itu lebih rendah daripada aku loh. Kalau enggak, binasa kita. Jadi justru tubuhmu ini, dagingmu ini, ciptaan yang baru ini yang sudah dipulihkan oleh Tuhan ini ciptaan yang baru. Jadi ketika melalui dirimu Tuhan itu bicara, hormatilah Tuhan itu. Gimana lah coba? Siapa yang bisa sudah menjalani hidup kayak gini? Siapa? Siapa coba? Nggak ada yang bisa kan? Siapa yang bisa saudara? Apa saya bisa? Nggak bisa. Terlalu tinggi saudara. Mana bisa saya tampung Tuhan itu? Yesus saja bilang saudara. Yesus yang sangat kita puja, yang benar-benar kita tahu dia Tuhan itu. Cobalah lihat betapa rendah hatinya dia. Tapi dia bilang, enggak, jangan kehendakku Bapa. Kalau boleh, lalukanlah cawan ini. Langsung dia sadar, enggak Tuhan, enggak Bapa, jangan kehendakku. Langsung dijawab seperti itu sudah 3 kali sudah. Enggak tahan dong, Bapa. Kalau dia itu terus membayangkan dirinya itu anak gitu kan, yang harus dikasih oleh bapaknya gitu, kan dia bisa bilang, bisa kita ubahkan rencana ini Bapak, kan gitu lah kan sebetulnya. Kita kok penguasanya, kira-kira kayak gitu loh. Coba ketika kita harus mengalami itu, iya benar saudara, nanti kita temukan kata-katanya Ayub itu. Dia pengen mati. Kenapa saudara? Bahkan dia itu pengen gini, janganlah pernah aku ada. Enggak lah. Biarlah kabar tentang kelahiranku yang dulu itu, biarlah itu tidak ada Tuhan. Gitu. Karena apa saudara? Dia tidak ingin menyakiti hati Tuhannya.
Iya, dia tidak ingin membuat kepedihan di hati Tuhan. Iya, lihatlah. Bayangkan saudara, orang sehebat itu bicara kayak gitu. Lalu kita? Lalu kita gimana lah? Orang sehebat itu aja ngomong kayak gitu. Beranikah kita hanya memandang Tuhan? Beranikah kita naik ke atas? Memperhatikan dari posisinya dia? Beranikah kita? Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, syukur kami boleh bersekutu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau terus mengajari kami lewat persekutuan setiap hari. Terpujilah Tuhan, di sore juga kami bersekutu Tuhan yang melindungi kami semua. Sehingga di malam kami boleh bersekutu kembali. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, Amin.